Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang mengalami Allah menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah, Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, Allah yang sanggup mengubah segala situasi, dan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita hari ini dan seterusnya ke depan saudara. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang tiada terukur kebesaran dan kedahsyatannya. Dan kalau Dia menyatakan kebesarannya dalam hidup kita, maka kita akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasa perkara-perkara besar yang akan Dia kerjakan di dalam kehidupan kita saudara. Yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang hidup sebagai orang Kristen, yang menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, tetapi tidak mengalami kebesaran Tuhan. Padahal Allah juga begitu rindu menyatakan kebesarannya dalam hidup kita, supaya kita semakin mengenal Dia dan semakin mengalami Dia. Saudara, biarlah setiap kita malam hari ini merindukan Allah menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Tentu saja Allah akan menyatakan kebesarannya ketika kita hidup sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kehidupan kita? Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Allah menyatakan kebesarannya di dalam hidup kita? Saudara, saya rindu saudara mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu mendengarkan dan membaca kesaksian saudara
yang akan saudara tuliskan di dalam video-video di channel ini, bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari saudara siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan terus renungan malam hari ini. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, sehingga kita akan benar-benar memahami apa maksud dari firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar diberkati melalui prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada
Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat satu paret sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menjembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Elia menantang nabi-nabi Baal untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Tuhan itulah yang berkuasa. Di mana pada waktu itu orang Israel mengalami penderitaan, mereka tidak mengalami hujan. Begitu banyak tantangan yang mereka alami oleh karena mereka menjadi penyembah berhala, oleh karena mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak mengalami kuasa Tuhan karena pada waktu itu begitu banyaknya penyembahan berhala, begitu banyaknya orang-orang yang menduakan Tuhan, tidak lagi percaya sesungguhnya bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Ada begitu banyak nabi-nabi Baal sampai Elia berkata, tinggal aku sendiri nabi Tuhan. Sedangkan nabi Baal itu pada waktu itu saudara ada 400 orang.
Bayangkan begitu banyaknya nabi-nabi Baal itu disebabkan oleh karena banyaknya penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan. Jadi pada waktu itu saudara, ada masalah, ada persoalan, mereka tidak mengalami hujan sekian lama, mereka mengalami penderitaan oleh karena mereka melakukan penyembahan berhala. Dan Tuhan tidak menyatakan kuasanya saudara, oleh karena mereka hidup dalam penyembahan berhala. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan, kalau saya dan saudara rindu melihat Allah mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, maka saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, kita harus menjadi penyembah Tuhan. Jangan duakan Tuhan. Jadilah penyembah Tuhan, ikutlah Tuhan, sembahlah Tuhan, iringlah Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan hanya nama sebagai orang Kristen, sama seperti orang Israel, namanya umat Tuhan, tetapi mereka menjadi penyembah berhala, tetapi mereka menduakan Tuhan. Mereka berkata mereka orang Kristen. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang seperti itu, saudara. Mereka sebagai orang Kristen, mereka beribadah, tetapi mereka juga menjadi penyembah berhala. Mereka juga terlibat perdukunan-perdukunan, sehingga mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Yang terjadi adalah malapetaka yang akhirnya terjadi. Yang terjadi adalah iblis menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan mereka. Saya sudah begitu banyak melihat orang-orang yang demikian, saudara. Orang-orang yang menyembah Tuhan katanya, orang-orang yang hidup sebagai orang Kristen katanya, tetapi mereka juga menjadi penyembah berhala. Mereka juga orang-orang yang terlibat dalam okultisme, perdukunan. Kalau mereka sakit larinya ke dukun. Kalau mereka mimpi buruk larinya ke dukun. Begitu banyak orang yang demikian, dan akhirnya selalu saja berbuahkan penderitaan. Akhirnya selalu saja berbuahkan kesusahan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita, mari kita menjadi penyembah Tuhan dengan sungguh, jadi orang Kristen yang sejati. Jangan hanya nama sebagai orang Kristen, jangan hanya kelihatannya beribadah dan menyembah Tuhan, tapi di balik itu kita menduakan Tuhan. Jadilah penyembah Tuhan yang benar, jadilah orang Kristen yang benar. Jangan menjadi penyembah berhala juga, jangan menjadi orang yang terlibat perdukunan juga. Karena itu akan menghalangi kita mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Padahal Allah rindu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Jangan halangi itu dengan keterlibatan dengan kuasa kegelapan, dengan keterlibatan dengan perdukunan. Allah rindu melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, akhirnya atas situasi yang ada, Elia mau menunjukkan kepada orang Israel, dan Elia mau menunjukkan kepada Raja Ahab. Elia juga mau menunjukkan kepada nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi berhala itu, siapa sesungguhnya Tuhan. Itu sebabnya pada waktu itu, saudara, Elia menyuruh supaya diambil korban persembahan, diambil 2 lembu, dan kemudian itu diolah, satu oleh nabi-nabi Baal itu, satu oleh Elia. Dan Elia mau supaya dibuktikan mana sesungguhnya Allah. Dan yang pertama, Elia menyuruh nabi-nabi Baal itu supaya mereka mengolah lembu itu dan menaruhnya di atas mezbah. Dan pada waktu itu diolahlah lembu itu dan mereka menaruh lembu itu di atas mezbah. Tetapi Elia dan nabi-nabi itu membuat kesepakatan, dan terhadap rakyat yang sedang berkumpul, begitu banyak yang berkumpul pada waktu itu, mereka semua buat kesepakatan bahwa tidak boleh ditaruh api. Artinya apa, saudara? Bahwa biarlah Allah sendiri yang membakar. Kalau memang berhala itu Allah, biarlah dia yang membakar korban persembahan itu. Dan Elia juga berkata, kalau Allah yang kusembah adalah Allah, maka dia akan membakar korban persembahan itu. Jadi pada waktu itu, saudara, para nabi Baal itu terlebih dahulu membangun mezbah mereka.
Dan kemudian lembu itu diolah dan ditaruh di atas. Dan kemudian Elia berkata, silahkan panggil Allahmu supaya dia sendiri yang membakar korban bakaran itu. Lalu mereka mulai berseru, mereka mulai memanggil-manggil Allah mereka, berhala mereka, supaya korban bakaran itu terbakar sendiri. Tetapi tidak ada yang terjadi. Setengah hari mereka lakukan itu, tidak ada yang terjadi, saudara. Mereka mulai berjingkrak-jingkrak, mereka mulai melompat-lompat, kesurupan di sana. Tidak ada yang terjadi. Sampai Elia mengejek-ejek mereka, saudara. Elia berkata, panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Jadi Elia mengejek mereka, kalau memang dia Allah, panggil lebih keras. Lalu kemudian Elia berkata, mungkin ia sedang merenung. Mungkin ia ada urusan, mungkin ia sedang bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Jadi waktu itu Elia habis-habisan mengejek mereka. Kalau memang dia Allah, buktikan, suruh dia bakar persembahan itu. Mungkin dia lagi ketiduran, mungkin dia lagi bepergian, mungkin dia lagi merenung. Elia mengejek karena memang berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Elia menegaskan kepada mereka, sekarang panggil lebih keras, panggil lebih keras, panggil lebih keras. Tetapi ternyata tidak ada sesuatu yang terjadi, saudara. Terbuktilah bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah Allah mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa bertindak apa-apa. Korban yang dipersembahkan kepada dia pun tidak bisa dia bakar, karena dia berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kemudian setelah itu terjadi dan setelah mereka menyerah, saudara, Elia mulai mengolah lembu itu dan menaruhnya di atas mezbah. Dan setelah ditaruh di atas mezbah, Elia menunjukkan satu yang spektakuler lagi, saudara. Dia berkata kepada masyarakat itu, silakan siram. Jadi disiramlah itu mezbah itu, dan kemudian lembu yang ada di atasnya disiram sampai basah. Lalu kemudian setelah basah semua, Elia berkata lagi, siram lagi. Disiramlah kedua kalinya dan semua makin basah. Elia berkata, siram lagi untuk ketiga kalinya, dan semua makin basah sampai parit-parit penuh dengan air. Dan kemudian, saudara, mulailah Elia memanggil nama Tuhan. Mulailah Elia bertindak. Dan singkat cerita, kita akan lihat nanti apa yang dilakukan Elia sehingga Allah menyatakan perkara besar. Singkat cerita, akhirnya Allah menurunkan api dari langit dan menyambar persembahan itu, menyambar mezbah itu. Bahkan air yang tergenang di sana pun disambar dan kering semuanya, saudara. Artinya apa? Allah menyatakan perkara besar. Allah menyatakan keajaibannya. Allah menyatakan kebesarannya di depan berhala-berhala itu, di depan orang banyak itu, di depan nabi berhala itu. Allah membuktikan bahwa dialah Allah. Saudara, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang sesungguhnya. Dialah Allah yang ajaib. Itu dibuktikan dalam peristiwa itu, saudara, di mana berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, di mana berhala-berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Dia kirim api dari langit. Lembu itu dibakar habis sebagai korban persembahan. Mezbah itu dibakar habis. Bahkan air-air yang ada di parit yang tergenang di sekelilingnya waktu itu, semua dijilat oleh api itu kering, saudara. Betapa dahsyat Allah yang kita sembah. Allah membuktikan di depan banyak orang bahwa dialah Allah. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia akan membuktikan di depan mata semua orang bahwa Dia Allah yang ajaib. Dalam kehidupan saudara, Allah mau membuktikan perkara besar, untuk membuktikan kepada keluarga saudara, untuk membuktikan kepada sekeliling saudara, untuk membuktikan kepada orang banyak
bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia akan menyatakan mujizatnya ketika engkau sakit, Dia sembuhkan. Dia akan menyatakan perkara besar ketika engkau bermasalah, Dia selesaikan. Dia akan menyatakan perkara besar atas seluruh kehidupan saudara. Dia menyatakan perkara yang dahsyat sampai semua orang mengakui, semua orang melihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Tetapi yang menjadi masalahnya, mungkin saudara berkata, saudara, kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan hari ini? Kenapa kalau Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang besar, kenapa sampai hari ini Tuhan tidak menyatakan kuasanya dalam hidup banyak anak-anak Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bukan Allah tidak berkuasa, bukan Allah tidak mau menyatakan kuasanya. Dia rindu menyatakan kuasanya dalam hidup kita, saudara, supaya kita semakin mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang dahsyat, sebagai Allah yang ajaib. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kita yang tidak memberi jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Sama seperti orang Israel pada waktu itu. Mereka menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah berhala. Tidak mungkin Allah akan menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang demikian. Mereka berkata mereka pengikut Tuhan, tapi mereka juga jadi penyembah berhala. Bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup mereka? Hari ini saudara menjadi penyembah Tuhan, jangan sampai ada penyembahan berhalakah, perdukunankah, okultismekah, atau apapun itu yang saudara lakukan dalam hidup saudara, karena itu akan menghalangi Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya rindu kita belajar di dalam video ini bagaimana sehingga pada waktu itu Elia bisa membuktikan dan mengalami betapa dahsyat Tuhan, betapa ajaib Tuhan. Apa yang dilakukan Elia sehingga Allah benar-benar menyatakan keajaibannya di tengah-tengah terbuktinya bahwa berhala itu mati dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Allah menunjukkan dia hidup. Apa yang dilakukan oleh Elia sehingga nyata betul bahwa Allah hidup, nyata betul bahwa Allah ajaib, nyata betul perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Elia di depan mata begitu banyak orang waktu itu. Saya ingin kita melihat mulai dari ayat 36, saudara, di mana kita akan belajar ada 3 prinsip di sana, ada 3 hal di sana yang akan membuat kita mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Saudara, mulai ayat 36, firman Allah mencatat, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel." Saudara, prinsip yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah di mana semua itu yang dilakukan oleh Elia itu bukan untuk sebuah kesombongan, bukan untuk menunjuk-nunjukkan, bukan untuk pamer, tetapi semua itu dilakukan jelas tujuannya, saudara. Di mana di sini dia berkata bahwa biarlah pada hari ini diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah orang Israel. Jadi yang mau dia tunjukkan itu adalah kemahakuasaan Allah. Dia mau membuktikan bahwa Allah itu Allah yang ajaib. Karena pada waktu itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, tidak lagi menyembah Tuhan. Jadi pada waktu itu Elia mau membuktikan bahwa Tuhanlah Allah yang sesungguhnya. Jadi pada waktu itu, saudara, bagaimana sehingga Allah menyatakan kuasanya yang besar, Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat? Karena Elia memang mau meninggikan nama Tuhan. Karena Elia pada dasarnya mau memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat tujuan dan hati Elia yang mulia, yang benar-benar dengan tulus supaya terbukti bahwa Allah itu ajaib, supaya terbukti bahwa Allah itulah yang berkuasa, dan kemudian supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Ketika Tuhan melihat bahwa itulah yang menjadi tujuan Elia, Allah menyatakan perkara yang besar.
Allah melakukan mujizat yang besar. Allah melakukan perkara spektakuler pada waktu itu, saudara, yang memperlakukan dan mempermalukan semua nabi-nabi Baal itu, di mana mereka tidak bisa memanggil Allahnya untuk membakar persembahan mereka. Tetapi Elia, ketika dia benar-benar memuliakan Tuhan dan mau membuktikan bahwa Allah lah yang berkuasa, Tuhan mengirim api dari langit, membakar mesbah itu, saudara, membakar persembahan, lembu persembahan itu, bahkan membakar semua air yang tergenang di parit di sekeliling mesbah itu, semuanya kering. Wow, betapa dahsyat Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah Elia dan tengah-tengah orang banyak. Ketika ada seorang Elia benar-benar ingin nama Tuhan dipermuliakan, benar-benar ingin kemahakuasaan, kealahan Allah itu dibuktikan di depan mata orang banyak. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Elia, sehingga Allah benar-benar menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan ajaib. Allah benar-benar menyatakan perkara besar pada waktu itu di depan mata begitu banyak orang, di depan raja malah. Ketika Elia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membuktikan kemahakuasaan Tuhan. Artinya hari ini, saudara, sebagai aplikasinya, kalau kita rindu mengalami perkara besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita rindu mengalami, melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah apapun yang saudara lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa Allah tidak menyatakan kuasanya? Karena seringkali apa yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah di dalam Yakobus dikatakan firman Tuhan, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa? Ataupun kamu berdoa juga kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu hendak menggunakan semua yang kamu minta itu untuk hawa nafsumu. Artinya, saudara, yang dikerjakan itu, yang didoakan itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mengagungkan Tuhan, tetapi untuk kesombongan, untuk keegoisan diri. Itu sebabnya pada waktu itu, saudara, Allah tidak menyatakan kuasanya, Allah tidak menjawab mereka. Tetapi pada peristiwa ini, di dalam kisah Elia ini, Allah menyatakan secara spektakuler kuasanya, keajaibannya, kebesarannya, saudara. Langit pun turun dari langit dan menyambar mesbah dan korban bakaran itu. Bahkan air itu pun dibuat kering. Sungguh betapa ajaibnya Tuhan. Dia menyatakan keajaibannya bagi umatnya. Dia menyatakan keajaibannya di depan semua orang. Sehingga pada waktu itu Allah diakui sebagai Allah yang benar. Allah diakui sebagai Allah yang ajaib. Allah diakui sebagai Allah yang berkuasa. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa dalam apapun yang saudara kerjakan, biarlah tujuan dari semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, bukan untuk keegoisan kita, saudara, bukan untuk hawa nafsu kita. Bayangkan, saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kalau kita gunakan itu untuk hawa nafsu dan keegoisan kita, dan pada akhirnya hidup kita akan menjadi sia-sia. Allah tidak akan menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Itu sebabnya biarlah saat ini semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesarannya, untuk mengagungkan Dia. Itu yang pertama, sehingga Allah menyatakan kebesarannya, saudara. Ketika pada waktu itu Elia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, melakukan semuanya itu untuk mengagungkan nama Tuhan, sehingga Allah menyatakan kebesarannya, Allah menyatakan kedahsyatannya secara ajaib dan luar biasa. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat, saudara, masih di ayat 36 itu. Yang pertama dikatakan bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel,
dan bahwa aku ini hamba-Mu. Saudara, yang kedua yang dia mau tunjukkan bahwa dia hamba Tuhan. Artinya dia mau membuktikan kepada orang banyak dengan penuh kerendahan hati bahwa dialah hamba Tuhan, dia hidup melayani Tuhan, dia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, dia alat Tuhan, dan dia hidup dengan penuh kerendahan hati. Semua yang dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, dia mau menunjukkan, dia mau membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Sehingga pada waktu itu Allah menyatakan kuasanya dan kebesarannya. Karena Elia mau membuktikan kepada orang banyak bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah alat Tuhan. Elia waktu itu tidak mau membuktikan bahwa dialah yang hebat. Dialah yang akan melakukan perkara besar. Karena dialah mujizat itu terjadi dan sebagainya. Bukankah hari-hari ini begitu banyak orang yang mau menunjukkan giginya? Artinya apa, saudara? Mau menunjukkan bahwa dialah yang hebat, bukan Tuhan yang hebat. Kenapa waktu itu terjadi perkara besar yang sungguh luar biasa? Karena Elia mau menunjukkan bahwa dia hanyalah hamba Tuhan. Dia pelayan Tuhan, dia alat Tuhan, dia saksi Tuhan, dia alatnya Tuhan. Itu yang mau dia tunjukkan, saudara. Sehingga Allah menyatakan kedahsyatannya, Allah menyatakan keajaibannya, Allah menyatakan perkara besar pada waktu itu ketika Elia mau menunjukkan bahwa dialah hamba Tuhan. Hari ini, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita menjalani hidup ini dengan penuh kerendahan hati dan kita mau dikenal sebagai alat Tuhan? Kita mau dikenal sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan dan sebagainya? Ataukah kita mau dikenal sebagai orang hebat melebihi Tuhan? Dengar, saudara, perkara besar akan terjadi ketika kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar merendahkan diri dan mau menunjukkan dan membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah alatnya Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ada begitu banyak orang hari ini yang tidak mengalami kuasa Tuhan karena mereka yang mau menonjol, bukan Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mau menunjukkan bahwa mereka lah hebat, mereka orang yang dipakai Tuhan, mereka punya karunia dan sebagainya dan sebagainya. Dan orang yang demikian biasanya endingnya mengalami kehancuran. Tapi hari ini, saudara, untuk kita mengalami perkara-perkara besar, untuk kita melihat keajaiban Tuhan dia kerjakan dalam hidup kita, biarlah kita sama-sama mau membuktikan dan mau menunjukkan bahwa Tuhan kitalah yang hebat. Allah kitalah yang hebat. Kita ini hanya hamba Tuhan, kita ini hanya alat Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, oleh karena Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Jadi yang kedua, saudara, sehingga Allah melakukan perkara besar di tengah-tengah orang Israel melalui Elia pada waktu itu. Karena Elia mau menunjukkan bahwa dia hamba Tuhan, dia alat Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga, yang menjadi alasan sehingga perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan pada waktu itu. Masih di ayat yang ke-36, saudara, di mana pada waktu itu Elia berkata bahwa supaya semua orang tahu, pertama, bahwa Engkaulah Allah, jadi dia mau memuliakan Tuhan. Bahwa aku ini hamba-Mu, jadi dia mau membuktikan bahwa dia alat Tuhan dan dia hanya hamba Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Yang ketiga, dia mau menunjukkan dan membuktikan, saudara, bahwa dia bertindak atas firman Tuhan. Dia, apa yang dia lakukan itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi semua yang dia kerjakan itu berdasarkan prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Allah menyatakan perkara besar. Karena semua yang dia kerjakan itu atas prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika di dalam hidup kita
yang kita kerjakan itu berdasarkan prinsip firman Tuhan, maka perhatikan saudara, tidak akan ada yang mustahil. Kenapa perkara itu menjadi mustahil? Karena berdasarkan pikiran kita, berdasarkan apa yang kita anggap baik, itu kita kerjakan saudara. Sehingga kegagalan, sehingga kita tidak mengalami mujizat, kita tidak mengalami perkara besar, Tuhan kerjakan. Karena semuanya itu berdasarkan pikiran kita, berdasarkan kemauan kita, bukan berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Elia mengalami perkara besar saudara, karena dia kerjakan itu semuanya berdasarkan aturan firman Tuhan, berdasarkan prinsip firman Tuhan, sehingga dia mengalami perkara ajaib, dia mengalami perkara besar di dalam kehidupannya. Hari ini apapun yang saudara lakukan, lakukan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan melakukan perkara besar. Apapun yang saudara kerjakan, bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, atau apapun yang saudara kerjakan, lakukan dan kerjakanlah itu semua berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah melakukan perkara besar di dalam hidup saudara, karena Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar bagaimana Allah mengerjakan perkara yang spektakuler, Allah mengerjakan perkara yang besar. Ketika pada waktu itu Elia mau membuktikan bahwa Allah itu ajaib, dia mau membuktikan itu semua tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Dia melakukan itu semua untuk membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia alat Tuhan. Dia lakukan dengan penuh kerendahan hati, dan dia lakukan itu semua untuk membuktikan bahwa dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, saat ini saya mau mengajak kita, saya mau menantang kita untuk mengalami perkara besar. Saya mau menantang setiap saudara untuk mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Dan untuk mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, maka saat ini yang pertama, lakukanlah apapun yang saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, lakukanlah apapun yang saudara lakukan, buktikanlah di sana bahwa saudara anak Tuhan, saudara alat Tuhan, saudara saksi Tuhan. Dan yang ketiga, lakukanlah apapun yang saudara lakukan sesuai dengan prinsip dan aturan firman Tuhan. Maka saudara akan melihat dan menyaksikan Allah melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara, dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara, untuk saudara mengalami perkara besar di dalam kehidupan saudara. Mari rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menumpangkan tangan atas kehidupan saudara. Ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan di malam hari ini, di mana kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kami harus lakukan semuanya untuk membuktikan bahwa kami saksi Tuhan, kami anak Tuhan, kami hamba Tuhan, kami alat Tuhan. Kami harus lakukan semuanya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, supaya mereka mengalami perkara besar di dalam hidup mereka, supaya janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam hidup mereka. Nyatakan perkara besar, nyatakan perkara yang ajaib di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Ajar anak-anak-Mu ini Tuhan untuk memuliakan Engkau. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk membuktikan bahwa mereka anak Tuhan, mereka alat Tuhan, mereka hamba Tuhan. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa, jadikan mereka berhasil, jadikan mereka mengalami perkara besar, dan nyatakan kuasa-Mu,
nyatakan perkara besar di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi mereka. Hamba akan mendukung dan menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur dari firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu, Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara,
Silahkan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa,
dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya.
Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.